terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 17 waktu 15. Beliau hadir, Syekh Ali Jabir itu dalam memberikan suatu tausiah dalam kegiatan ini Hafiz Quran. Jadi beliau itu sangat apresiasi kepada warga masyarakat yang betul-betul bisa menghafal Al-Quran dan beliau ingin hadir langsung dengan setulus hati. Baik. Nah, beliau juga memberikan suatu tausiah yang bertemakan artinya memperbaiki hati. Nah, pada saat para jemaah itu mendengarkan sekitar 15 menit dari pukul 17, kira-kira jam 17.15, beliau sempat melaksanakan kegiatan interaksi dengan para jemaah. Karena begitunya antusias ya, artinya kita juga melaksanakan kemarin itu di Masjid Falahuddin. Falahuddin itu di daerah Jalan Tamin nomor 45, Sukajawa, di Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Jadi pada saat berlangsung di tengah halaman tersebut, beliau memanggil kepada para jemaah, ayo silakan kalau mau berfoto, tapi memang nggak rame-rame. Ya, beliau memanggil seorang ibu dengan seorang anaknya untuk mendekat, kemudian menawarkan juga kepada para jemaah, mungkin ada yang memiliki HP untuk memotret, mengabadikan situasi kebersamaan dengan Syekh Ali Jabir dan para jemaah. Intinya seperti itu. Dalam waktu yang bersamaan sekitar pukul 17.15 sampai pukul 17.20, tiba-tiba muncullah seseorang laki-laki yang tadi kami sebutkan tersangka AA tersebut. Langsung menghampiri perkiraan atau persangkaan daripada Syekh Ali Jabir, itu adalah warga masyarakat yang akan memberikan handphonenya untuk lakukan pemotretan bersama, mungkin mau bikin selfie dan sebagainya. Rupanya setelah ada rasa kecurigaan, kok tiba-tiba bukannya handphone malah ada senjata tajam yang mengarah kepada diri beliau. Ya syukur, alhamdulillah, beliau dengan kewaspadaan ketangkap segeraan langsung menangkis untuk menghindar daripada senjata tajam yang dilakukan oleh tersangka AA, sehingga melukai bahu sebelah kanan daripada Syekh Ali Jabir. Pasca kejadian itu, tim dari artinya panitia, kemudian dari petugas dan juga warga jamaah itu segera menyelamatkan, upaya evakuasi ke rumah sakit terdekat, yaitu di Puskesmas Gedong Air di wilayah Tanjung Karang Barat tersebut, dan dilakukan upaya optimal, dan alhamdulillah beliau dalam keadaan kondisi stabil, normal. Bahkan tadi malam pasca kejadian beliau masih sempatkan hadir ya di tengah warga masyarakat di daerah Sukarame. Nah itu ya artinya kebesaran hati beliau, bahkan beliau pun juga sempat melindungi tersangka inilah. Ini yang artinya kebesaran ulama Syekh Ali Jabir ini yang artinya membuat hati kita merasa nyaman ya. Jadi upaya yang kedua adalah pengamanan, yang artinya Syekh Ali Jabir sudah beraktivitas dan alhamdulillah sampai malam dan tadi pagi juga dalam keadaan sehat, dan beliau juga hadir kegiatan berikutnya. Untuk tersangka AA berusia 24 tahun ini tengah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengungkap ataupun mengetahui motif daripada pelaku. Ya, kita melakukan environmental scanning ataupun bagaimana keadaan di sekitarnya. Ternyata tersangka AA ini memang berdomisili yang tidak terlalu jauh dari rumah beliau itu, dari rumah tersangka ini dengan tempat beliau Ali Jabir ini melaksanakan kegiatan tausiah itu tidak terlalu jauh, sekitar 500 meter, Mas. Nah, jadi pemeriksaan awal tadi malam, tersangka ini memberikan keterangan yang memang ada tanya, ada jawab ya, ada pertanyaan dan ada jawaban, tapi jawaban itu tidak mengarah kepada apa yang ingin disampaikan, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa ada informasi daripada orang tua korban, tersangka ini memang tengah dilakukan atau pernah dilakukan perawatan di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di wilayah di Provinsi Lampung. Nah itu, jadi tadi malam langsung kami lakukan koordinasi oleh penyidik ke rumah sakit jiwa tersebut, dan kita hadirkan mulai tadi malam sampai pagi ini yaitu Dr. Tendri sebagai tim dokter dari rumah sakit untuk meyakinkan, karena bagaimanapun juga dengan kejadiannya penusukan ini tentunya adanya korban, adanya tersangka yang kita berhasil kita tangkap, ya, kemudian juga ada alat bukti, kemudian barang buktinya berupa pisau yang bergagang kayu tersebut sudah kita amankan, dan beberapa saksi sudah kita periksa. Berkas perkara ini sebenarnya artinya sudah segera harus kita dijadikan untuk pertanggungjawaban tersangka di muka hukum. Artinya kan seperti itu. Tapi kita juga harus memberikan observasi, apakah tersangka ini bisa mempertanggungjawabkan di muka hukum tuh secara sehat jasmani atau rohani. Jadi selain daripada rumah sakit jiwa yang ada di Provinsi Lampung,
Tentu Polri itu bekerja berdasarkan scientific crime investigation, artinya penyidikan tindak pidana berdasarkan ilmiah. Nah, kami juga menghadirkan dari Pusat Kedokteran Kesehatan Polri, itu adalah tim ahli psikiater yang akan dihadirkan nanti siang hari ini, yaitu Dr. Hening Madonna yang nanti akan mengobservasi apakah ini ada gangguan jiwa atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak ada gangguan jiwa, kita akan proses. Dan sampai saat ini tersangka masih kita amankan di Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Demikian, Mas. Ya, kami selaku aparatur penyidik ya dari kepolisian daerah Lampung dan jajaran dan juga Polresta tetap harus melakukan pengungkapan kasus ini. Yang jelas berkas perkara ini tersangka barang bukti sudah kita amankan dan tetap harus berproses hukum. Apabila nanti ada hasil dari observasi ini kan memang memerlukan waktu lama ya, artinya lebih dari 1 minggu pemeriksaan observasi itu dilihat. Dan memang ada rekam medis dari orang tuanya korban yang sudah orang tua pelaku, orang tua pelaku yang sempat berobat membawa putranya ke psikiater. Peristiwa ini mengingatkan kita semua sebetulnya pada peristiwa serupa, bahkan rangkaian peristiwa serupa beberapa tahun lalu, manakala sejumlah pemuka agama dianiaya, bahkan sebagian seingat saya menyedihkan sampai kemudian meninggal dunia. Dan seingat saya juga bahwa pada kasus-kasus di sekian tahun lalu itu seluruh pelaku disebut mengidap gangguan jiwa. Tapi anehnya pada waktu beberapa menit lalu saya menerima kabar tentang katanya pelaku ini punya Instagram, bahkan diperlihatkan ini loh Instagramnya. Ada juga foto si pelaku yang dikabarkan sedang makan bakso dan seterusnya. Artinya para pengirim informasi tersebut tampaknya meragukan atau sanksi terhadap klaim gangguan jiwa. Nah, maka relevan sudah kiranya bagi kita bersama untuk tahu, kalaulah orang ini memang mengidap gangguan jiwa tipe mana? Karena kita tidak bisa pukul rata menganggap bahwa seluruh gangguan jiwa itu memiliki kadar berat yang sama, tidak bisa. Gangguan jiwa hanya sebuah payung saja, payung untuk sekian banyak istilah yang harus digunakan secara spesifik, yang harus digunakan secara akurat, sehingga kita tahu persis bagaimana nanti secara hukum kita harus menyikapi pelaku ini. Tanpa adanya pemahaman yang jernih, tanpa adanya penjelasan yang sungguh-sungguh terukur tentang apa gerangan jenis atau tipe gangguan jiwanya, maka masuk akal kalau masyarakat menaruh prasangka bahwa ini betul tidak ya gangguan jiwa. Sejauh ini dengan segala hormat, kerja hukum dalam penanganan kasus-kasus serupa menurut saya masih belum sungguh-sungguh terukur. Sehingga rasa penasaran tentang apa sesungguhnya kondisi yang melatar belakang pelaku melancarkan perbuatan jahat itu tidak secara sungguh-sungguh terpampangkan ke masyarakat. Saya teringat sebutan bahwa orang-orang semacam ini sebetulnya bisa diperintahkan oleh hakim untuk menjalani perawatan atau pengobatan di rumah sakit. Nah, agar kemudian ada perintah hakim semacam itu, kita pahami berarti harus ada proses di pengadilan. Nah, sayang beribu sayang, sepanjang ingatan saya berjalan, pada kasus-kasus serupa yang para pelakunya juga disebut memiliki gangguan jiwa, tampaknya tidak ada itu yang sampai ke ruang pengadilan. Jadi niscaya tidak akan ada perintah hakim agar si pelaku menjalani perawatan atau pengobatan di rumah sakit. Karena sekali lagi, proses hukumnya tidak sampai ke pengadilan. Dengan kata lain, proses hukumnya, tadi saya katakan, tampaknya belum sungguh-sungguh jernih terpampang ke masyarakat. Lagi-lagi saya hanya bisa bertanya ini. Ada sekian banyak orang di tempat tersebut, tetapi kenapa yang diincar haruslah Syahli Jabir? Bagaimana sekian tahun silam? Ada sekian banyak orang di tempat yang sama, tapi kenapa yang diserang itu adalah, entah kebetulan entah tidak, adalah pemuka agamanya? Kenapa imam masjidnya misalnya? Kok bukan jamaahnya? Nah, sekali lagi pertanyaan semacam ini hanya bisa terjawab kalau kita melakukan pemeriksaan. Selama hasil pemeriksaan atau selama proses pemeriksaan itu dipandang belum berlangsung dan hasilnya juga tidak disampaikan kepada masyarakat, sekali lagi wajar kiranya kalau masyarakat tetap bertanya-tanya sampai kemudian muncul sekian banyak prasangka. Yang saya khawatirkan ini tidak berhenti hanya pada prasangka saja. Kalau kemudian masyarakat menaruh skeptisisme terhadap kerja hukum, nah tentu efek rentetannya akan panjang.
Kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum akan dipertaruhkan di situ. Ada dua kemungkinan saja. Pertama, kalau ternyata pelaku waras, maka tentu wajar bagi masyarakat atau paling tidak bagi saya untuk menuntut pelaku dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Misalnya hukuman penjara. Itu kalau pelaku diketahui dalam kondisi waras. Tapi kemungkinan kedua adalah bagaimana kalau pelaku tidak waras. Nah, kalau memang pelaku dianggap, ya orang awam menyebutnya gila gitu. Kalau pelaku disebut gila, pelaku dianggap orang yang tidak waras atau tidak sehat, maka ya kita terpaksa harus menelan ludah pahit bahwa kita harus merelakan pelaku itu kemudian diberikan pemaafan. Karena demikian bunyi pasalnya itu. Pasal 44 KUHP memberikan unsur pemaaf. Manakala seorang pelaku kejahatan atau pelaku pelanggaran pidana dianggap kurang sehat akalnya, maka dia akan, ya sebutlah, lolos dari proses hukum, lolos dari jerat hukum. Kendati demikian, tadi saya katakan, seharusnya pelaku ini diperintahkan hakim menjalani perawatan. Kalau tidak, maka tidak tertutup kemungkinan pelaku ini akan mengulangi perbuatannya kembali karena tidak ada proses perawatan atau pengobatan terhadap yang bersangkutan. Itu tertuju bagi si pelaku. Tapi jangan lupa, ada pasal lain di dalam KUHP bahwa siapapun, ini bunyinya saya persisnya lupa, tapi isinya kurang lebih adalah siapapun yang bertanggung jawab untuk menjaga orang tidak waras, orang tersebut lalai, yang mengakibatkan orang tidak waras tersebut melakukan kebahayaan, maka orang yang bertanggung jawab untuk menjaga tersebut juga bisa dipidana. Jadi anggaplah si pelaku ini tidak waras, sehingga bebas dari hukum, tapi orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dia, tapi teledor, sampai-sampai orang yang tidak waras ini melakukan tindakan berbahaya terhadap orang lain, maka si penjaga tersebutlah yang semestinya dipidana. Nah, kita cek lagi yuk. Ada kasus-kasus di mana para pelakunya disebut konon memiliki gangguan jiwa, ada tidak penanggung jawab yang kemudian dijatuhi hukuman?